Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pagi ini yang sudah join tepat waktu ya. Mas Rasya, Mbak Rahel, Mbak Aca, Mbak Niki, Mas Fahri, Mbak Tasya, Mas Brian, sama Mas Labib. Nyalakan kameranya Mas Labib. Ya. Pak Farhan share screen dulu aja, langsung ya, langsung, biar nggak menghabiskan waktu. Sudah disiapkan alat tulisnya, alat hitungnya, yes, siap. Yang belum silakan disiapkan alat hitungnya. Oke. Sudah muncul ya? Sudah. Yes. Oke. Pak Farhan akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, ya. Kemarin yang KMS kan kita sudah melakukan penyisian. Semoga nanti hasilnya maksimal. Jadi bisa lolos. Nah, untuk target yang kedua, target yang untuk umum ya ini ya. Jadi untuk yang tim Olimpiade Matematika kan kemarin ada 2, KMS sama yang satunya lagi IKMC. Lomba-lomba yang selain ini tetap ada, nanti mungkin per individu, jadi kan beda-beda lombanya. Tapi yang kalau hari Sabtu gini nanti kita fokuskan ke persiapan lomba yang bersama-sama, yaitu adalah IKMC. Ya. Ada yang belum daftar IKMC, Ryan? Pokoknya kita siapkan ini tanggal 27 Maret. Pak Farhan next dulu ya. Oke. Jadi IKMC itu nanti akan ada di tanggal 27 Maret. Kalau nggak salah. Hari Minggu. Oke. Jadi kita masih ada waktu 1, 2, 3, 4. 4 minggu. 4 minggu kita ada waktu. Terus yang sebelah kanan ini adalah rencananya Pak Farhan. Jadi untuk menyiapkan juara IKMC, PJBL-nya kan sudah selesai, sudah assembly kan ya. Jadi yang tema kedua ini nanti sambil Pak Farhan minta beberapa waktunya untuk persiapan IKMC. Oke. Jadi rencananya Pak Farhan buat di hari Senin, Rabu, sama Sabtu. Oke. Senin, Rabu, sama Sabtu. Tapi karena Senin yang tanggal 28 ini libur, jadi pindah ke tanggal 1. Jadi nanti setiap jam PJBL kan sudah selesai kan ya? PJBL sudah selesai, jadi nanti siap jam PJBL jam 1 sampai jam 2. Mulai hari ini, terus nanti pokoknya kalau hari Senin sama Rabu itu jam 1 sampai jam 2. Kalau Sabtu ya seperti biasanya sekarang. 7.15 sampai jam berapa itu biasanya? 8.20 apa 25 itu ya. Nah, jadinya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 14, 16, 19. Nanti silakan di screenshot atau dicatat 21, 23, 26. Jadi kita punya berapa ini? 3, 4, 5, 6. 12 pertemuan. Harapannya Pak Farhan ini cukup untuk membuat kita dapat emas semuanya lah. Harapannya kita bisa dapat emas semuanya di IKMC. Oke. Harapannya. Kalau bisa lebih dari emas ya alhamdulillah. Apa ya lebih dari emas? Baik. Jadi itu informasi pertama dari Pak Farhan. Ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan dulu mengenai jadwal? Ini nanti Pak Farhan sudah sampaikan ke Pak Arif juga. Jadi kalau kemarin itu sebenarnya Pak Farhan sudah mengajukan untuk pembinaan waktu PJBL, tapi katanya Pak Arif disuruh menunda sampai assembly. Karena sekarang sudah assembly, jadinya sudah diperbolehkan untuk pembinaan saat PJBL. Makanya Pak Farhan ya minta, misal PJBL kan Senin sampai
Jumat, ya minta 2 hari lah, Senin, Rabu. Untuk yang hari tanggal 1 itu cuma yang Selasa, Rabu. Selainnya, kalau misal ikut PJBL, dipersilakan. Kalau enggak pun tidak apa-apa, karena memang PJBL-nya untuk tim Olim tidak wajib. Itu ya. Itu pembinaan selain selain lomba-lomba yang khusus. Ini lomba yang IKMJ ini yang umum. Nanti kalau memang ada misal lomba-lomba khusus yang perlu pembinaan, yaitu di luar jam ini. Misal untuk beberapa orang yang ikut lomba tertentu, terus pembinaan, nanti bisa kita jadwalkan ulang. Sudah ya? Itu informasinya. Jadi nanti Pak Farhan akan memberikan sebuah paket soal, kayak hari ini pagi tadi kan sudah Pak Farhan kasih paket 1. Nah, paket 1 kita bahas hari ini. Terus nanti tak kirim lagi paket 2, bisa kita bahas tanggal 1. Tanggal 1 tak kirim paket 3, kita bisa bahas tanggal 2. Tanggal 2 tak kirim paket 4, kita bahas tanggal 5 kayak gitu. Jadi satu pertemuan kita mencoba mengerjakan satu paket soal. Itu ya. Saya mengerjakan beberapa paket soal. Harapannya IKMC kita bisa dapat banyak. 11 orang tim Olimpiade Matematika, syukur-syukur semuanya dapat gold kan gitu ya harapannya. Kelas 7 kelas 8. Oke. Sudah ya itu ya. Siap. Kita sekarang mulai untuk membuka. Jadi paket soalnya itu dibuka, yang PDF-nya dibuka. Jadi sambil ngerjakan, nanti sambil kita bahas. Kalau kita bahasnya nunggu teman-temannya yang lain, kalian ada yang sudah, lanjutkan mengerjakan di paket soal yang PDF-nya tadi. Nyambung ya? Yes. Kita mulai. Ini sudah beberapa, ada yang sering Pak Farhan munculkan, tapi Pak Farhan munculkan lagi. Nanti soalnya pasti Indonesia-Inggris. Ya kalau sudah terbiasa pakai bahasa Inggris, alhamdulillah, jadinya kan enak. Oke, silakan nomor 1. Kalau yang sudah menemukan jawabannya, boleh dicatkan. Di situ ada 8 kanguru. Ini sudah pernah kayaknya. Dan ini juga sering muncul di KMJ, makanya Pak Farhan sering munculkan. Itu 8 kanguru. Kotaknya beda-beda. Setiap kanguru itu bisa loncat ke kotak manapun yang kosong. Berapakah paling sedikit kanguru yang harus dipindahkan agar tiap kanguru itu berada di satu baris dan satu kolom. Nggak boleh ada yang tepat 2 sih, nggak boleh ada yang lebih dari 2. Informasi dari Pak Awad minggu depan si PJBL-nya sudah tinggal evaluasi. Jadi kita bisa fokus pembinaan. Sudah, ini ada yang ketemu jawabannya? Kok belum ada yang ngechat? Soalnya IKMC nggak terlalu yang ribet. Tapi butuh ya pemahaman. Ada berapa kanguru yang harus dipindahkan biar satu baris dan satu kolom itu tepat ada 2 kanguru. Itu kan. Ini yang belum join siapa ya? Fadil, kameranya boleh dinyalakan. Nah, Ibrahim. Arsa ya, kemana ya Arsa? Brian tadi di kelas ada Arsa nggak Brian? Ada kayaknya. Tapi kok belum join? Ya nanti tak. Gimana nomor 1? Jawabannya berapa? Berapakah kanguru yang paling sedikit yang kita pindahkan? Biar tepat satu baris ini cuma ada 2 kanguru, satu kolom cuma ada 2 kanguru. Fahri, berapa Fahri?
Brian berapa Brian? Nike? Oke, Mas Brian. Sudah ada yang jawab? Langsung ya. Cuma ini tok kan ya. Si ini kita pindah ke sini. Dari sini sehingga di sini cuma ada 2, 2, 2, 2. Ke bawah juga ada 2, 2, 2, 2. Jadi jawabannya di sini adalah A, 1. Next ya. Soalnya itu yang kayak gini. Tapi ini nanti Pak Farhan pisahkan. Ini soal kan IKMC itu ada 3 poin. Ada yang dapat poin 3, dapat poin 4, dapat poin 5. Insya Allah ini yang masih poin 3. How many hours are there in half of a third of a quarter of a day? Berapa jam dalam setengah dari sepertiga dari seperempat hari? Satu hari itu seperempatnya, terus sepertiganya, terus setengahnya. Oke, Mas Fahri sudah jawab. Yang lain? Jalan mundur ya ini ya. Dari 24 jam, seperempatnya. Oke, sudah banyak yang jawab. Benar? Langsung ya, kita buka. Jawabannya adalah C, 1, benar. 24 jam, seperempatnya adalah, terus sepertiganya, terus setengahnya. Wis, kita next. Nah, ini. Mungkin ada yang sudah sering masih ingat. Ini ada kubus, rusuknya 12 cm. Si semutnya itu berjalan dari A, terus turun, terus ke kanan, terus naik ke kanan, serong, terus turun. Berapa panjang jalan yang dilewati semut? Rusuknya 12 cm. 12 cm. Jadi nanti setiap jadwalnya itu langsung ya, join Zoom ya. Ya, kalian coba mengingatkan juga. Tapi diusahakan bisa join. Kalau nggak bisa join, ya berarti dicoba paketnya masing-masing. Oke, Rahel sudah, Aca sudah, Mbak Nike, yakin Mbak Nike, Fahri sudah, Tasya sudah. Oke. Kita lihat ya. Jawabannya Cicak 12, 12, 12, 12, 12. Ada berapa 12? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 5 kali 12 adalah 60. Yes. Lagi nomor 4. Di sekolah nasional 50% siswa punya sepeda. Dari 50 yang punya sepeda, 30%-nya sepedanya warnanya hitam. Berapa persen siswa yang punya sepeda warna hitam sak sekolahan, sak sekolah? Sudah? Oke. Pak Hari sudah.
Oke. Kita lihat ya jawabannya ya. Kalau bingung, kan ini nggak ada ketentuan disuruh berapa jumlah siswanya. Ya kita misalkan aja jumlah siswanya 100, berarti 50-nya berarti 50. 30% dari 50 adalah 15. Oh, berarti 15 per 100 orang itu adalah 15%. Itu kan? Ya. Sederhana, 15%. Yes. Lagi, pada sebuah segitiga ABC, sudut A 3 kali sudut B dan setengah besar sudut C. Berapakah besar sudut A? Ini hampir mirip kayak kemarin itu ada soal apa ya? Soal apa ya kemarin ya, lupa. Segitiga sudut A-nya adalah 3 kali dari sudut B. Ngarep ABC-nya. Tasya kalau saya kemarin jawab. Kalau C-nya 1 berarti setengah besar sudut C. Udah sudah jawab? Siap. Rahasia sudah. Oke. Yang lain boleh. Sudut di A 3 kali besar sudut di B. Saya sudah jawab. Oke. Oh, nggak sama jawabnya sama kayak Rasa ya. Labib sudah jawab, Fahri sudah jawab. Labib tambah kok nggak ada jawaban ABCD. Yang lain? Zayan sudah jawab. Oke. Yang ditanya yang A ya. Besar sudut di A 3 kali besar sudut di B. Dan setengah besar sudut di C. Kita sudah jawab. Kita buka ya. Jawabannya apa ya? Jawabannya C, guys. C. Besar sudut A-nya 54. Berarti sudut C-nya adalah 108 gitu ya. 108, 2 kalinya kan ya. 3 kali besar yang B. Yang B-nya berarti dibagi 3 adalah 18. Benar ya nggak jumlah? 72 ditambah 8, 180. Yes, ini benar. 54. Mantap. Lagi. Aljabar. Ya, cuma suruh menjumlahkan. Diagram yang sebelah kiri itu AB-nya mewakili dimensi panjang ruangan. Berapakah luas ruangan tersebut? Luasnya ya yang cari ya. Luas. Ini A. Ini A. Ini A. B. Duh, kok lama? Lama. Harus yakin. Oke, rahasia sudah. Insya Allah benar ya. Insya Allah.
Loh, kok lama? Ayo guys. Wes ya. Ini sama dengan ini. Ya sudah, ini dipindah ke sini aja kan, Fred. Jadi kita ketemu luasnya adalah 3A kali B. Dadu jawabannya. Gampang kan? A berarti 3A. 3A kali B. Itu adalah luasnya. Jadi kita mainkan ya gambarnya. Kita tarik. Terus ya. Next ya. Simple kan? Terus nanti kalau kalau waktu lomba, kan itu tadi dibedakan. 3, 4, sama 5. Jadi kalau ketemu soal yang nilainya 3, jangan berpikir yang ribet-ribet. Itu pasti mudah. Jadi cari cara termudah untuk menyelesaikannya. Baru kalau yang level yang kelima, poinnya 5, itu baru yang kalian harus berpikir lebih panjang mungkin caranya memang. Kalau yang level 3, jangan dipikir repot-repot. Pasti nanti jawabannya adalah sederhana. Ninda memotong selembar kertas menjadi 10 bagian. Kemudian dia mengambil satu potong dan memotongnya jadi 10. Terus diambil lagi satu potong, potongnya jadi 10. Ambil lagi satu potong, potongnya jadi 10. Sampai 3 kali lagi. Berapa lembar kertas yang dimiliki setelah pemotongan terakhir? Jadi jangan sampai kehabisan waktu di level yang 3 poin. 3 poin. Semoga dengan terbiasa nanti kita latihan bisa cepat mengerjakan soal yang 3 poin. Oke, Labib sudah jawab. Thank you. Pertama diambil selembar. Jadi 10. Terus mengambil satu potong, potongnya lagi. Baca sudah, oke. Next, yang lainnya. Siapa yang belum jawab ini? Ayo Niki. Baru 2 yang jawab. Zayan, oke. Brian, oke. Zayan, tapi jawabannya nggak sama yang lainnya. Zayan. Oke, Brian sudah benar. Sudah sama. Pertama berarti tinggal 9. Gini ayo. 927. Gini ya. Lo Fahri. Guys ya. Jawabannya kok sampai 36. Bener yang? Bener Cica ya? Cica. Pertama kan 9. Pertama kan 10. Diambil 1 jadi tinggal 9. Terus satunya dipotong jadi 10. Terus diambil lagi 1. Dipotong 3 kali lagi 1, 2. Yang terakhir nggak dipotong jadi tetap 10. Jadi ada 4 kali 9, 36. 36 tambah 10, 46. Citra. Ayo semangat. Next. Burung gagak ini kalau yang sudah hafal langsung jawab aja nggak apa-apa. Kalau satu burung gagak duduk di satu tiang, ada satu burung gagak nggak kebagian tiang. Terus sekumpulan burung gagak yang sama, kalau mereka duduk berpasangan, jadi satu tiang 2 burung gagak,
itu malah kelebihan satu tiang. Ya, berapakah tiang di dalam di belakang taman? Simple tapi jangan sampai ini menghabiskan waktu kalian. Jadinya nanti yang susah soal susah tambah nggak terjawab. Jangan sampai kejebak oleh waktu mengerjakan yang mudah kelamaan. Oke? Oke, Zayan, terima kasih. Kayaknya bukan itu. Yang ditanya tiangnya. Tasya, oke, sudah jawab. Terima kasih. Burung gagaknya berpasangan, berarti nanti akan ada genap. Nah, oke, thank you Fadil. Burung gagaknya pasti genap. Tiangnya pasti ganjil nggak ya? Iya, tiangnya ganjil berarti. Wes ya, kita buka ya jawabannya ya. Bebek. Tiangnya ada 3. Burung gagaknya ada 4. Kalau dia duduk sendiri-sendiri, satu burung gagak nggak kebagian. Kalau dia berpasangan, 2, ada satu tiang yang kosong. Nah, jadinya burung gagaknya 4, tiangnya ada 3. Simple, tapi menguras waktu. Eman waktunya. Next. Kubus sisi 5 terdiri dari kubus satuan hitam sama yang putih. Sehingga setiap 2 kubus yang berdekatan warnanya berbeda. Kubus sudut berwarna hitam, nah yang di pojok-pojok itu berwarna hitam. Yang ditanya, berapa kubus kecil yang warna putih? Yo, simple, jangan sampai menghabiskan waktu. Berapa yang jawab? Labib, berapa jawab Labib? Muncul soalnya kepencet. Astagfirullah. Sudah lihat semua jawabannya kah? Dianu ya. Ya. Ada cara cepatnya, guys. Ini menghitungnya. Siap, Mas Labib. Silakan ke kamar mandi. Yang atas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Yang putih ya. Padahal di sini satu total semua itu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 25. Berarti nanti baris yang kedua ini akan ada 13. Yang kedua 12. Yang ketiga, yang keempat 13, yang kelima 12. Kalau dijumlahkan berapa? 3, 4, 5, 5, 62. Yes. Simple sebenarnya, tapi kalau
nggak fokus, pasti mikirnya lama, menghabiskan waktu. Baris yang atas itu cuma ada 12. Baris yang bawah berarti akan ada kebalikannya. Itu berarti sisanya 12, kalau total semua 25 berarti 13. Yang bawah 12, 13, 12 berurutan. Jadi jawabannya adalah 62. Yes ya. Kita lanjutkan. Baru nomor 10. Untuk membuat beton diperlukan 4 sekop, 2 sekop pasir, 4 sekop batu, 1 sekop semen. Banyak sekop batu yang diperlukan untuk membuat 350 sekop beton adalah ada 4 sekop batu, 2 sekop pasir, 1 sekop semen. Itu membuat satu beton. Satu beton itu isinya ada 7 sekop. Belum ada yang jawab. 200, yes. Gitu ya. Jadi betonnya itu terdiri dari 4 sekop batu, 2 sekop pasir, 1 sekop semen. Jadi membuat satu beton itu membutuhkan 7 sekop. Ya, yang terdiri dari 4, 2, 1 ini. Yang diminta 350 sekop, berarti ada 50 kali gitu kan ya. 50 kali 7, 350. Nah, yang ditanya adalah mencari sekop batu, berarti batunya itu 4 kali 50, 200. Kalau berapa sekop pasir ya berarti 100. Berapa sekop semen berarti 50. Nah, gitu. Yang belum pernah ngaduk semen sama beton perlu dilatih. Wis ya, hari wis bener. Kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang nggak paham di Japri, tanya aja, nggak apa-apa. Kontes kanguru di Eropa berlangsung setiap tahun sejak tahun 91. Kontes kanguru tahun 2006 itu kontes yang keberapa? Simple. Silakan dijawab. Aca sama Fahri jawabannya sudah beda. Hanya butuh ketelitian. Salah satu jawab, ya sudah salah, nggak dapat poin. Zayan sudah jawab. Oke. 91 ke 2006 itu butuh berapa tahun? Terus ya, buka ya. Jawabannya apa? Pak muncul. Jawabannya adalah bebek. Nah, gitu ya, Cah. Wis. Saya sudah BB loh. Siap.
BP ya. Karena tahun 91 itu sudah ada lomba yang pertama. Jadinya jawabannya adalah ke-16. Nomor 12. Berapa jawabannya? 3 detik. Jawabannya. Wes ya, wes ketemu jawabannya. Kita lihat. Tuh, kok bisa muncul kuncinya. Next kunci. Cicak. Itu 26 ya. 20 kali 6 120 atau 20 tambah 6 126. Ya, jangan sampai terjebak. Next. Titik O pusat segi 5. Berapa persen bagian dari segi 5 yang diarsir? Yang diarsir, segi 5-nya beraturan ya. Segi 5-nya beraturan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Loh, kok baru satu yang jawab? Loh, kok kayaknya? Ayo yang lain. Oke, Mas Brian. Yang lain. Ayo. Oke, Mas Fahri. Betul. Segi 5 beraturan. Kalau mau di ini ada 5. Ini separuh, berarti di sini sudah separuh. Separuh, berarti ada 10 bagian. Yang diarsir adalah 3, jadi 3/10 atau 3/10 kali 100% adalah 30%. Gampang ya? Gampang. Ayo, pasti bisa. Jadi tinggal memainkan soal yang muncul 30%. Yuk lagi. Fatimah memberitahu cucu-cucunya, jika saya memberi masing-masing cucunya 2 permen, dia akan menyisakan 3 permen lebih untuk Fatimah. Jadi 3 permen tidak dikasihkan ke cucunya. Tapi kalau Fatimah memberikan 3 permen kepada cucunya, kurang 2 permen. Cucunya Fatimah ada berapa? Berapakah cucunya Fatimah? Sudah ada yang jawab. Tasya sudah jawab. Fahri sudah jawab.
Saya yang sudah jawab. Gampang ya. Kita next. Nggak bisa. Cicak ya jawabannya ya. Kalau jumlah permennya berapa berarti kalau 2 kali 5 12, 2 kali 5 10, 10 13. Kasihkan 3 sisa 2 ya. Benar. Jadi jumlah cucunya 5. 5 kali 2 10, 10 tambah 3 13. Permennya 13. Next. Nah, ini silakan dilihat ketelitian. Si kubus ini kan ada yang pesok-pesok ini atau ada yang bolong. Yang bolong. Terus kalau dibuka jadi jaring-jaring kubusnya yang mana? Karena di sini ada yang bolong. Yang A kayaknya nggak mungkin, yang B nggak mungkin. C apa yang D? Gampang ya? Gampang wis. Jawabannya dadu. Oke, mantap. Kelewatan. Kita next. Kurang besar ya. Sebuah wawancara dengan anak-anak sekolah tahun 2006 mengungkapkan bahwa 1.500 dari mereka berpartisipasi dalam kontes kanguru. 1.200 berkompetisi dalam Beer Cup. Berapa banyak dari anak-anak yang diwawancarai berpartisipasi dalam 2 kompetisi? Jika 6 dari mereka tidak berpartisipasi dalam salah satu kompetisi. Oh, ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ini bukan tahun ya. Jadi yang diwawancara itu ada 2006 anak. 1.500 itu ikut kontes kanguru, 1.200 itu ikut kontes Beer Cup. Ada 6 anak yang tidak ikut dua-duanya. Nah, berarti yang ikut dua-duanya ada berapa? Oke. Yang lain yang belum jawab? Yang lain yang belum jawab? Oke. Sebuah wawancara dengan anak sekolah. Nomor 16. Wis ya. 1.500 tambah 1.200 itu adalah 2.700. Padahal anaknya cuma ada 2.000. Yang 6 kan nggak ikut, berarti tinggal 2.000 anak. 2.000 kurang 2.700 adalah 700. Jadi 700 ini adalah yang ikut dua-duanya. Itu. Yes. Nyambung ya? Ya. Next. Benda padat pada gambar dibuat dari 2 buah kubus. Sebuah kubus kecil, panjangnya 1. Kubus besar, panjangnya 3. Yang ditanya luas permukaan benda padat itu. Luas permukaannya. Deng.
Rusuknya 3 sama 1 ya. Rusuknya 3 sama 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6. Oke, sudah ada yang jawab. Yang lainnya yang belum jawab, berapa? Berapa? Oke, Tasya sudah. Terus ya, kita lihat jawabannya ya. Bebek, benar yang jawab bebek 58. Karena yang bawah 9 kali 6 itu adalah 54. Yang atas tinggal yang 1, 2, 3, 4. Yang samping tok. Yang atas ini sudah mewakili yang bawah. Yang bawah juga nggak ada. Jadinya 54 tambah 4, 58. Yes, betul. Jangan sampai kejebak. Pokoknya soalnya seperti ini. Wadah dapat menampung 12 liter. Itu bersih 3/4 bagian wadah. Berapa liter sekarang jika 4 liter cairan di dalam wadah tersebut dikeluarkan? Totalnya 12 liter, tapi isinya cuma 3/4-nya. Berarti ada berapa liter? Berapa liter itu diambil 4 liter. Berarti sekarang tinggal berapa? Oke, Mas Fahri. Oke, Mas Labib. Oke, Mbak Aca. Mas Brian. Wes ya. Oke, Mas Tasya. Mantap. Gampang ya. 5. 3/4 ada 12, adalah 9. 9 kurangi 4, jadi tinggal 5. Good job. Next. Dua sisi sebuah segitiga memiliki panjang 7 cm. Jika panjang sisi yang ketiga adalah bilangan bulat, berapa kemungkinan terbesar keliling segitiga tersebut? Berapa ya? Berapa? 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 Lah, Bib, bisa open mic, Bib. Kenapa kok jawab itu, Bib? Nggak tahu. Loh, kok bisa Pak? Karena paling besar. Paling besar dan paling mungkin gitu. Ya. Pakai sifatnya segitiga apa yang dipakai? Oleh sifat apa namanya? Nggak tahu namanya. Nggak usah namanya, yang penting sifatnya apa? A plus B lebih kecil, lebih besar dari C. Lebih besar daripada C. Nah, ya wis. Terima kasih, Mas Labib. Berarti kok lebih besar daripada C sih? A plus B lebih besar daripada C. Kita lihat jawabannya ya, yang belum nemu. Jawabannya adalah D. Karena kalau buat segitiga itu, dua sisinya kalau dijumlahkan, dikuadratkan apa enggak, Bib? A kuadrat ditambah B kuadrat. Enggak ya? Plus B lebih besar dari C. Dengan C sisi terbesar. Ya, ya. Jadi, misal itu A sama B ya. A-nya 7, B-nya 7. Totalnya kan adalah 14. Berarti C-nya itu nggak mungkin 14. Tapi bisa jadi, tapi kurang dari 14. Atau 13. 13 tambah 14 kan 27. Nah, jadi yang mungkin itu.
Gitu ya. Sederhana sebenarnya kalau memahami segitiga itu bisa dibentuk dari apa sih? Nggak mungkin segitiga itu dibentuk dari yang sisinya ini, dan ini. Wis. Suhu udara turun 10 derajat di malam hari. Tetapi sebelumnya telah meningkat 2 kali dari siang hari. Dan menjadi sama setelahnya. Tentukan berapa besar suhu pada malam hari tersebut. Jadi suhunya itu sama kayak sebelumnya. Berapa? Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung bahasa Indonesianya, coba bahasa Inggrisnya. An air temperature feel 10 derajat di malam hari. Tapi itu dia sudah menaik 20 kali. Oke, Rasa sudah jawab. Oke, Mbak Aca sudah jawab, tapi nggak sama kayak Mas Tasya. Berubah. Dengan jawabannya wis, jawabannya adalah dadu. Jadi 20 itu sudah turun 10. Dari sebelumnya itu sudah naik 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Jadi 20 naik dari 40, ya kan? Tapi itu sudah turun 10. Jadinya 20. Ya ampun. Ini jawabannya benar 20. Aku lupa ngitungnya gimana. Rasya ngitungnya gimana sih? Telah meningkat 2 kali di siang hari. Buat saya. Dan menjadi sama setelahnya. 20. Jadi sebelumnya 40, terus turun jadi 30. Turun lagi jadi 10. Ya gitulah, next aja deh. Nanti kalau ketemu pemahamannya baru coba dibaca lagi. Susahnya kalau bahasa Inggris itu adalah menerjemahkannya ke dalam bentuk yang mudah dihitung. Ini gampang. 2007 ditambah 2007 dibagi 2 tambah 0 tambah 0 tambah 7. Berapa? Gampang ya? Next saja deh. Benar aja benar. Hari sudah benar. Rasya sudah benar. Zayan sudah benar. B ya jawabannya ya. 2007 dibagi 27. Tanaman mawar ditanam berjajar di kedua sisi jalan. Jarak antara setiap tanaman 2 meter. Berapa jarak maksimum tanaman yang ditanam di panjang jalan 20 meter? Oh, berapa jumlah maksimum? Jadi mawarnya ada berapa maksimumnya? Kalau ada yang sudah pernah baca ini langsung jawab aja, Pak Bapak. Kok iso? 2 meter berarti Fahri, jalannya kan ada 2. Jalannya ada 2. Loh, semua jawab itu. Kan di pinggir jalan kan. Sisi jalan. Loh, saya enggak jawab, sama. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanan di pinggir-pinggirnya itu sama-sama ditanami. Wis tak kelihatan jawabannya ya. Nah, ayam. Semuanya pada jawab dadu. Kalau di lomba ya langsung salah nanti ya. Iya.
Kan dia ditaruh di berjajar di kedua sisi jalan setapak. Sebelah kanan ada 11, sebelah kiri ada 11. Jadi totalnya ada 22. Nah, ini. Di sini ada robot A2 ini. A2. Ini ada robot berjalan maju. Dia selalu maju, ya, bisa selalu maju. Kalau menemui kesulitan atau ketemu di kotak hitam atau di batas-batas pinggir ini, dia akan berbelok ke kanan. Robot akan berhenti jika dia tidak bisa maju setelah belok ke kanan. Di tempat mana dia akan berhenti? Di mana dia akan berhenti? Di B2, A1, E1, atau nowhere. Nowhere itu berarti dia nggak berhenti. Tidak di mana-mana, dia tidak berhenti. Jadi kan kalau soalnya kayak gini nih, kita akan terjebak asik di soal yang mudah tapi membutuhkan waktu yang panjang. Nanti waktu ketemu soal yang 4 dan 5 bakal kesulitan, waktunya kehabisan. Oke, lalu sudah jawab. Oke, saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Oke. Rasya sudah jawab. Yes ya. Kita lihatkan jawabannya ya. Yes, jawabannya adalah D, nowhere. Nanti dia di sini akan munyer gini tok, set, munyer maning. Robotnya muter di sini. Terus next. Kurang dikit kita habiskan. Enggak apa-apa ya, telah dikit ya. Nomor 24. Berapa jumlah poin pada dadu yang tidak terlihat? Nah, di dalam sini nggak kelihatan berapa. Dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya adalah 10, 21. Satu dadu totalnya 21. Berarti 2 dadu totalnya adalah 42. Jangan mikir bahwa nyari dadu yang nggak kelihatan itu berapa. Ya kita cukup 42 dikurangi yang kelihatan aja. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 42 kurang 15 berapa? 27 ya. Nah, itu ya. Jadi kita cari semua dadu dikurangi dadu yang kelihatan. Jadi semua yang kelihatan itu adalah 27. Dadu D ya. Next ya, kurang dikit. Biar habis. Jika jumlah dua bilangan bulat positif adalah 11, maka hasil kali maksimumnya adalah berapa? Ada dua bilangan, kalau dijumlahkan adalah 11. Kalau dikalikan, yang paling besar adalah ya 30. 5 kali 6. 30, gitu ya. Yes, Mas Wari betul. Mas Rasya benar. Lagi. Ada kotak kecil dalam kotak besar. Kayak yang ini. Luas persegi yang kecil berapa? Ini 3, ini 5 gitu ya. Ini 3, ini 5. Berarti sisinya itu adalah 8. 8 kali 8 adalah 64. 64 tinggal kalian kurangkan dengan ini. Segitiganya ini 3 kali 5 kali 2. 15 kali 2, 30. Yes, benar Mas Hari. Jawabannya adalah 34. Gitu ya. Ini kan 1, 2 segitiga, 3 segitiga, 4 segitiga. Setengah kali alas kali tinggi kali 4.
Kalau 30. Yes, next. Cek jawabannya. Nah, ini kan ada gambar. Yang kita perlu cari adalah berapa yang harus kita arsir paling sedikit agar gambarnya ini memiliki sumbu simetri. Memiliki sumbu simetri. Kita cari berapa titik. Nah, next ya. Jawabannya adalah ayam. 3, ini 1. Ini 1 sama ini 1. Wes dia sumbu simetrinya di sini nanti. 3 paling sedikit. Next ya. Kurang 3 lagi. Bilangan palindromik adalah bilangan yang dibaca mundur sama dengan maju sama. Berapa perbedaan antara bilangan palindromik 5 digit terkecil dan bilangan palindromik 6 digit terbesar? Berapa? Jadi tinggal nyari yang terkecil itu berarti kalau 5 digit adalah 1, 2, 3, 21 gitu ya. 6 digit terbesar itu berarti 9, 8, 7, 6. Kok 6? Berapa? 7, 8, 9 gitu. Nggak boleh sama ya ini angkanya. Ya. Boleh sama apa enggak? Different. Oh iya, berbeda. Misalnya tinggal dikurangi. Dikurangi jawabannya adalah bebek. Boleh sama kayaknya. Boleh sama. Kalau boleh sama berapa? What is the difference between this? Oh iya ya. Different ini perbedaan. Kalau boleh sama berarti jawabannya 9999. Ini ya. Dikurangi 1, 1, 1, 1, 1. Jawabannya berarti 8. Kosong. Oh iya ya, kosong ya. Berapa berarti 1, 0, 0, 0, 1. Ini ya. 10.001. 99, 99, 99 dikurangi 1, 0, 0, 0, 1. Bebek jawabannya. Bebek. Iya. Bilangan palindromik adalah bilangan yang bisa mundur sama dengan maju. Oh, ini enggak ada harus berbeda. Kurang 2. Ada 6 lingkaran identik saling menyentuh titik sudut persegi panjang kecil terletak di pusat keempat lingkaran. Keliling persegi panjang kecil adalah 60. Berapa keliling persegi panjang yang besar? Nah, yang ini 60, yang kecil. Nah, yang besar ini berapa? Yang kecil itu terdiri dari ada berapa jari-jari? 1, 2, 3. Nanti dicari ya. Itu ada jari-jarinya ada berapa? Ini yang ini besar ini berarti pakai 2 kali jari-jarinya. Ketemu jawabannya nanti adalah cicak. Cicak. Terakhir. X adalah bilangan bulat X adalah bilangan bulat negatif. Nilai mana yang paling besar? Ini kalau negatif sama negatif jadi positif. Ini jadi -2. Ini jadi -6 tambah 2 -4. Jawabannya adalah yang perkalian ya. Yang terbesar kan jadi positif nanti. Negatif kali negatif kan positif. Jawabannya adalah yang A. Wis. Habis. Setelah ini tak kirim yang pakai 2.
Nanti kita akan ketemu hari Selasa, tanggal 1. Oke, jam 1. Ya. Jadi tanggal 1 jam 1 siang sampai jam 2 nanti kita kumpul lagi di Zoom yang sama. Kita akan membahas yang pakai 2. Kalau mau mengerjakan dulu yang pakai 2 silakan dikerjakan, nggak apa-apa, nanti tinggal mencocokkan. Kalau ada yang susah silakan apa namanya? Ditanyakan, nanti kita bahas. Wes ya. Oke. Kita baca hamdalah bersama-sama. Mas Fahri, belum tolong dipimpin. Ready to pray. I am ready. Alhamdulillah. 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 Oke, terima kasih banyak. Semoga yang kita lakukan hari ini, yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ada hasilnya sesuai dengan target yang kita harapkan. Kita bisa juara, dapat full semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Terima kasih Mas Rozan yang sudah mendampingi kita dari tadi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh leave. Tak kirim di grup habis ini yang paket 2. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Semangat ya. Latihan terus. Sama-sama. Siap. Fadil, Brian, leave.